Hai anak-anakku, selamat jumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Dr. Andus Sabar Lumban Tobi. Apa kabar anak-anakku, sehat bukan? Ya, Bapak yakin itu. Bapak juga dalam keadaan sehat dan semangat. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita mengenai kebahasaan teks cerita novel sejarah. Anak-anakku yang kucintai, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mengenal ciri kebahasaan teks cerita sejarah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan definisi pronominal atau kata ganti. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri pronominal. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis pronominal. Baik anak-anakku, kita awali dari ciri kebahasaan teks cerita sejarah ditandai dengan adanya pronomina atau kata ganti. Nanti secara khusus Bapak akan menjelaskan secara panjang lebar pada bagian pertama ini. Pada bagian 2, 3, dan 4 akan Bapak jelaskan pada video berikutnya. Bahwa ciri kebahasaan teks cerita sejarah selain pronomina atau kata ganti, kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa pun ada di dalamnya. Selain itu, adanya kata kerja atau verba material dan adanya konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan waktu atau temporal. Nah, yang ketiga yang berwarna biru ini nanti akan Bapak jelaskan secara khusus pada pembelajaran selanjutnya. Nah, secara khusus kita membahas mengenai pronomina. Apa itu pronomina? Pronomina itu sering disebut dengan kata ganti. Pronomina merupakan kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain atau untuk menggantikan nomina lainnya. Akan lebih jelas melalui contoh berikut. Misalnya, nomina Erwin dapat diacu dengan pronomina aku atau saya. Jadi, Erwin ini bisa diganti dengan kata aku, bisa diganti dengan kata saya. Makanya aku dan saya adalah kata ganti yang menggantikan benda, yaitu Erwin. Itu maksudnya. Lebih jelas kita lihat pada contoh berikut. Erwin mengerjakan PR di rumah. Nah, diganti kata Erwin. Aku mengerjakan PR di rumah. Maknanya sama. Namun kata Erwin sudah diganti dengan aku. Jadi kata aku adalah pronomina atau kata ganti. Ari sedang melakukan apa? Ari sedang melakukan apa? Atau diganti, engkau sedang melakukan apa? Nah, kata Ari sudah diganti dengan engkau, sehingga engkau adalah kata ganti. Nanti disebut ini kata ganti orang kedua. Kenjo bermain sepak bola, diganti dengan dia sedang bermain bola atau sepak bola. Nah, kata Kenjo diganti dengan kata dia. Jadi kata dia adalah kata ganti atau pronomina. Itu maksudnya. Adapun ciri-ciri pronomina itu adalah menduduki posisi fungsi subjek dan objek, bahkan kadang pada kalimat tertentu menduduki fungsi predikat. Nah, di sini Bapak sengaja membuat contoh ketiganya. Sebagai subjek dia meliput peristiwa banjir itu. Dia di sini adalah kata ganti. Ini bisa digantikan oleh Erwin meliput peristiwa banjir itu. Erwin diganti dengan kata dia dan fungsinya sebagai subjek. Banjir itu diliput oleh dia sebagai objek. Dia di sini sebagai objek. Banjir itu diliput oleh Erwin, bisa. Jadi dia menggantikan Erwin maksudnya. Korban banjir itu adalah mereka sebagai predikat. Kata mereka di sini menggantikan orang-orang yang banyak karena ini adalah jamak dan ini fungsinya di sini sebagai predikat. Acuannya dapat berpindah-pindah bergantung pada siapa yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi pembaca, atau siapa yang dibicarakan. Nah, di sini subjek sebagai pembicara, lawan bicara adalah engkau, dan yang dibicarakan adalah dia. Nanti akan lebih jelas apa itu orang pertama, kedua, dan ketiga dalam pronomina akan Bapak jelaskan. Nah, di sini jenis-jenis pronomina ada beberapa. Yang pertama,
kata ganti orang atau pronomina persona. Nah, di sini yang digantikan adalah orang dan ada 3 bagiannya. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Maksudnya, kata ganti untuk orang yang berbicara atau si pembicara. Jadi kata ganti orang pertama ini adalah siapa yang berbicara. Itu maksudnya. Siapa yang berbicara. Lawan bicara nanti orang kedua. Yang dibicarakan nanti orang ketiga. Sebagai contoh pada kalimat tunggal, atau sebagai maksud saya adalah kata ganti orang tunggal, maksudnya saya itu adalah satu orang, saya menjelaskan materi tentang banjir. Kalau jamak dia, kami belajar tentang materi banjir. Kami jamak lebih dari satu, saya satu orang adalah tunggal, makanya dikatakan sini tunggal dan jamak. Dan ini merupakan kata ganti orang pertama, karena inilah yang berbicara, maksudnya. Kemudian kata ganti orang kedua. Kata ganti untuk lawan bicara atau yang diajak bicara. Jadi orang kedua itu adalah yang diajak bicara atau lawan bicara. Apa kata gantinya? Engkau untuk menyatakan tunggal, kamu untuk menyatakan jamak. Lebih jelas dalam kalimat, mengapa engkau tidak mendengar petir itu? Nah, engkau di sini adalah kata ganti orang kedua. Mengapa kamu tidak mendengar petir itu? Kamu di sini adalah kata ganti orang kedua. Tetapi di sini ada tunggal dan jamak. Yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Kata ganti untuk orang yang sedang dibicarakan atau yang menjadi bahan pembicaraan. Ada juga tunggalnya, ada juga jamaknya. Kata gantinya adalah dia untuk tunggal, mereka untuk jamak. Dalam kalimat lebih jelas, dia berusaha menghindar dari ancaman tsunami itu. Mereka berusaha menghindar dari ancaman tsunami itu. Nah, andaikan si dia ini kita ganti dengan kata Erwin. Erwin berusaha menghindar dari ancaman tsunami itu. Jadi Erwin di sini digantikan oleh dia. Karena Erwin adalah satu orang, maka disebut dengan tunggal. Itu maksudnya. Kemudian, kata ganti empunya atau pronominya atau kata ganti kepunyaan istilahnya. Segala kata yang menggantikan kata ganti orang dalam kedudukan sebagai pemilik. Kata ganti empunya selalu menyatakan kepunyaan atau pemilik. Makanya dikatakan kata ganti kepunyaan. Terdapat macam-macamnya. Ada 3 di sini. Kata ganti orang pertama tunggal dan jamak. Jadi seperti tadi ada tunggal, ada jamak. Doni meminjam bukuku. Kataku di sini merupakan kata ganti yang menyatakan kepunyaan. Bukuku atau buku saya. Temanku bermain di halaman rumah kami. Nah, jadi kataku di situ adalah kata ganti kepunyaan. Kata ganti orang kedua, bapak, adik, paman, saudara. Sedangkan jamaknya ibu-ibu, saudara-saudara. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kata ganti orang ketiga tunggal, jamak. Tunggalnya nya, bukunya, mereka, buku mereka. Nah, misalnya saya meminjam bukunya. Bukunya nya di sini merupakan pengganti dia, buku dia, itu maksudnya. Jadi ini yang punya buku ini adalah nya atau dia. Buku dia sama dengan bukunya. Makanya dikatakan kata ganti kepunyaan orang ketiga. Itu maksudnya. Kemudian ada kata ganti penunjuk. Sering disebut dengan pronomina demonstratif. Di sini, ke sini, di sana, ke sana. Nanti ini bisa dibuat dalam sebuah kalimat. Saya pergi berjalan-jalan ke sana. Nah, ke sana ini menggantikan sebuah benda. Saya pergi berjalan-jalan ke kebun. Kebun itu digantikan oleh ke sana. Makanya kata ganti penunjuk menunjuk ke kebun tadi. Kata ganti penghubung, pronomina. Bunga merah. Bunga yang merah. Kata yang di sini disebut dengan kata ganti penghubung, menghubungkan antara bunga dengan merah. Nah, itulah yang disebut dengan kata ganti penghubung. Kemudian kata ganti penanya. Apa? Mana? Siapa? Apa untuk menanyakan benda? Mana untuk menanyakan pilihan? Siapa untuk menanyakan orang? Ini bisa kita konsep di dalam kalimat. Berikutnya, kata ganti tak tentu atau pronomina interminative. Maksudnya, kata ganti tak tentu ialah
kata-kata yang menggantikan atau menunjukkan tempat suatu benda, orang dalam keadaan tidak tentu atau umum. Contohnya di sini, suatu saat, pasti dia akan sadar. Suatu saat, entah kapan ini saatnya, tidak tentu. Entah minggu depan, entah hari Kamis, entah hari apa, tak tentu di sini. Salah satu boleh masuk, jangan semua. Salah satu menggantikan seseorang, entah siapa, tak jelas kita. Makanya disebut dengan kata ganti tak tentu. Tiap hari mereka berkumpul. Tiap hari, hari apa? Tak tentu. Makanya dikatakan suatu saat, salah satu, tiap hari disebut dengan kata ganti tak tentu. Barangkali sampai sekianlah dulu penjelasan Bapak. Kalau ada yang kurang jelas, nanti ditanyakan melalui komen di Classroom. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.